Masyarakat lansia bukan lagi hanya penerima perawatan, tapi konsumen yang sangat aktif. Mereka butuh layanan kesehatan yang spesifik, mereka butuh rumah yang nyaman, mereka butuh teknologi yang memudahkan, mereka butuh liburan, dan mereka juga butuh layanan finansial. Di luar negeri, bahkan ada produk keuangan yang dinamakan reverse mortgage, di mana lansia bisa mencairkan nilai rumah mereka menjadi uang tunai bulanan tanpa harus menjual atau pindah rumah. Pilar kelima adalah rekreasi, pariwisata, dan gaya hidup. Harus diingat, masyarakat lansia punya waktu luang. Mereka mau liburan. Halo semua, selamat datang kembali di podcast Linomics. Saya Fahlino Suib, dan di sini kita ngobrol santai tapi serius soal ekonomi Indonesia dan peran kita di dalamnya. Sebelum kita memulai obrolan kita lebih lanjut, saya ingin ajak teman-teman semua untuk melihat terlebih dahulu negara Jepang. Jepang dikenal sebagai negara yang mempunyai proporsi penduduk lansia yang tertinggi di dunia. Secara statistik, sekitar 30% dari populasi Jepang atau sekitar 37 juta orang penduduk Jepang berusia 65 tahun ke atas. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Selama ini, kita di Indonesia bangga banget dengan yang namanya bonus demografi. Usia produktif kita banyak, angkatan kerja melimpah, kita merasa muda. Tapi kita perlu juga sadar bahwa populasi Indonesia juga sedang dalam proses menjadi tua. Badan Pusat Statistik atau BPS memproyeksikan pada tahun 2035 Indonesia akan masuk ke era aging society atau masyarakat yang menua. Dan puncaknya di tahun 2045 diperkirakan akan ada 60 juta lansia di negara kita. Nah, kalau kita dengar kata lansia atau penuaan, yang terbayang adalah biasanya beban. Beban BPJS, beban dana pensiun, beban keluarga, dan seterusnya. Namun, sebenarnya di balik semua itu ada potensi ekonomi triliunan rupiah. Di episode kali ini, kita akan membahas sebuah konsep yang mulai booming di banyak negara, tapi mungkin masih asing di telinga kita, yaitu the silver economy atau ekonomi perak. Nah, kenapa disebut perak? Ya, ini merujuk pada warna rambut masyarakat lansia yang pada umumnya mulai memutih atau menjadi seperti warna perak. Sederhananya, silver economy adalah semua aktivitas ekonomi, produk, dan jasa yang dirancang, dikonsumsi, atau berkaitan dengan kebutuhan populasi yang menua. Biasanya, ini merujuk pada mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Konsep ini lahir dari pergeseran cara pandang. Dulu, masyarakat lansia dianggap sebagai kelompok yang sudah selesai. Mereka pensiun, tidak produktif, dan bergantung pada orang lain. Sekarang, pandangannya berubah total. Populasi lansia modern, terutama di negara maju dan sebentar lagi di negara kita, adalah kelompok yang pertama, hidup lebih lama. Berkat gizi dan layanan kesehatan yang lebih baik, maka umur hidup rata-rata di negara kita jadi jauh lebih panjang. Yang kedua, masyarakat lansia di negara kita saat ini cenderung lebih sehat dibandingkan dengan masyarakat lansia di generasi sebelumnya. Mereka masih aktif, masih ingin jalan-jalan, dan masih ingin belajar. Dan yang ketiga, masyarakat lansia saat ini cukup punya daya beli. Ini kuncinya. Mereka punya tabungan, mereka punya dana pensiun, atau didukung oleh anak-anak mereka yang mapan. Jadi, dunia bisnis sadar, wah, ini bukan cuma masalah sosial, ini adalah pasar baru. Masyarakat lansia bukan lagi hanya penerima perawatan, tapi konsumen yang sangat aktif. Mereka butuh layanan kesehatan yang spesifik, mereka butuh rumah yang nyaman, mereka butuh teknologi yang memudahkan, mereka butuh liburan,
Dan mereka juga butuh layanan finansial. Penting juga dicatat bahwa mereka bukan konsumen biasa. Mereka punya dua hal yang tidak dimiliki angkatan kerja muda. Waktu luang dan daya beli yang stabil. Di Eropa, silver economy ini sudah jadi industri raksasa. Di Jepang, wah jangan ditanya. Penjualan popok untuk orang dewasa di sana bahkan sudah melampaui penjualan popok untuk bayi. Ini gambaran betapa besarnya pasar ini. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Negara kita saat ini sedang dalam transisi. Bonus demografi kita ada batasnya. Setelah itu, kita akan masuk ke aging society. Di tahun 2023 saja, jumlah lansia dengan usia 60 tahun ke atas di Indonesia sudah mencapai sekitar 29 juta jiwa. Itu hampir 11% dari total populasi. Bayangkan, 1 dari 10 orang yang kita temui adalah lansia. Dan ini akan meledak di tahun 2045 saat kita merayakan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Jumlah lansia bisa mencapai 60 juta jiwa atau hampir 20% dari populasi. Ya, artinya 1 dari 5 orang di Indonesia adalah masyarakat lansia. Kenapa ini penting? Karena 60 juta orang itu adalah pasar. Sebuah pasar yang kebutuhannya sangat spesifik dan jujur saja, selama ini mungkin kurang terlayani dengan baik. Kita selama ini terlalu fokus pada misalnya generasi milenial dan Gen Z. Kita bikin coffee shop yang estetik, aplikasi canggih, produk skincare yang viral, semuanya untuk yang muda. Padahal ada puluhan juta orang berambut perak yang kebutuhannya terabaikan. Mereka punya masalah, dan masalah adalah ibu dari semua peluang bisnis. Oke, kita masuk ke bagian yang paling menarik. Kalau silver economy ini adalah pasar, pertanyaannya adalah apa jualannya? Peluangnya di mana saja? Ada beberapa peluang yang dapat menjadi pilar utama. Pilar yang pertama, kesehatan dan kebugaran. Mungkin ini yang paling besar dan paling jelas. Contohnya, layanan home care, yaitu jasa perawat yang datang ke rumah. Mungkin ini sangat cocok dengan kultur kita, di mana anak merasa berbakti jika merawat orang tua di rumah, tapi mereka sibuk bekerja. Contoh lainnya adalah telemedis ramah lansia, yaitu konsultasi dokter via online, tapi dengan aplikasi yang super simple, tombol yang besar, dan suara yang jelas. Pilar kedua adalah properti dan perumahan. Lupakan bayangan panti jompo yang suram. Tren global sekarang adalah lansia tinggal di senior living complex. Ini seperti komplek perumahan mewah, tapi didesain khusus untuk lansia. Misalnya, tidak ada tangga di rumah, di mana semua lantai dibuat rata. Ada panic button di setiap ruangan yang terhubung ke posko medis 24 jam. Dan yang terpenting, ada komoditas. Misalnya, ada klub berkebun, kelas melukis, perpustakaan, dan fasilitas olahraga bersama. Di sini, lansia tetap hidup mandiri, tapi aman, nyaman, dan tidak kesepian. Pilar ketiga adalah teknologi. Di sini misalnya menyediakan gadget sederhana seperti ponsel dengan tombol fisik yang besar atau remote TV yang simple. Atau menyediakan alat-alat yang bisa dipakai seperti jam tangan pintar yang bisa mendeteksi jika pemakainya jatuh atau memonitor detak jantung dan mengirim sinyal SOS ke anak-anaknya. Pilar keempat adalah jasa keuangan. Kebutuhan finansial lansia itu unik. Masyarakat lansia misalnya perlu tahu bagaimana cara mengelola dana pensiun agar tidak habis. Produk asuransi kesehatan apa yang mengcover penyakit degeneratif seperti Alzheimer atau Parkinson misalnya. Bagaimana merencanakan warisan dengan adil. Di luar negeri, bahkan ada produk keuangan yang dinamakan reverse mortgage, di mana lansia bisa mencairkan nilai rumah mereka menjadi uang tunai bulanan tanpa harus menjual atau pindah rumah. Pilar kelima adalah rekreasi, pariwisata, dan gaya hidup. Harus diingat, masyarakat lansia punya waktu luang. Mereka mau liburan,
Tapi mereka tidak mau tur yang gerasak-gerusuk ke 10 negara misalnya dalam 7 hari. Mereka mau slow travel. Tur yang santai, aksesibel untuk kursi roda, mungkin ada dokter yang mendampingi. Selain itu, pikirkan soal hobi. Kursus online seperti belajar bahasa baru, sejarah, dan lain-lain, pakaian yang modis tapi nyaman, sampai hal sepele seperti kemasan makanan yang gampang dibuka oleh tangan yang mungkin sudah tidak sekuat dulu. Semua yang saya sebut tadi adalah solusi untuk masalah spesifik lansia. Dan solusinya butuh biaya. Disitulah ekonominya berputar. Jadi, di balik fakta demografis ini ada the silver economy, sebuah potensi ekonomi yang sangat besar yang selama ini kita abaikan. Mulai dari layanan kesehatan di rumah, teknologi ramah lansia, hingga perumahan yang aman dan nyaman. Dan bagi kita semua yang suatu hari nanti semoga akan jadi lansia juga, ini adalah pengingat. Siapkan masa tua kita. Siapkan finansial kita agar kita bisa menjadi masyarakat lansia yang mandiri, sehat, dan menikmati hidup. Kalau kamu suka episode ini, jangan lupa subscribe, beri rating, dan bagikan ke teman-temanmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Fahlino Suib.